Terus balik lagi sama gue di Martin, dan ya untuk kesempatan kali ini akan diupdate untuk Bitcoin ya. Jadi sorry juga udah telat banget gitu. Biasanya kan update untuk video kripto khususnya Bitcoin itu kan siang. Dan ya selamat juga buat yang merayakan. Untuk malam ini adalah malam Natal gitu ya. Besok udah perayaan Natal teman-teman, dan market itu benar-benar sideways. Dari beberapa hari lalu itu sideways parah ya. Tinggal kita lihat apakah memang ada yang menjadi Santa untuk memberikan sedikit mini rally ataupun bisa dibilang untuk Santa rally gitu ya. So ya tinggal kita menunggu, karena dari kemarin-kemarin pun ada beberapa news event nggak terlalu signifikan pergerakannya dan masih di dalam range itu aja gitu ya. Dan kemarin juga udah diupdate untuk video Bitcoin dan juga Dogecoin gitu ya. Dan untuk hari ini kesempatan update kali ini ya mungkin akan saya quick update untuk CHZ dan Bitcoin serta USDT Dominance gitu ya. So ya, Piala Dunia sudah selesai teman-teman ya, dan congratulations untuk Argentina yang sudah memenangkan Piala Dunia. Dan tadi juga sempat saya baca gitu ya, karena banyak juga yang pengen pertandingan Piala Dunia itu diulang ya, ada tanda tangan petisi dan lain sebagainya. Karena satu dan lain hal, menurut teman-teman bagaimana bisa ditulis di kolom komentar bawah video gitu. Tapi menurut saya pribadi ya sulit lah kalau final Piala Dunia harus diulang lagi gitu ya. Oke. Dan ya ini CHZ untuk kita lihat secara daily time frame dulu aja ya. Jadi setelah dia ngevisit ke strong resistance di box warna orange ini di sekitar 0,273 sampai 0,29 dolar ya. Dia cenderung bener lanjut turun. Dan ya terakhir kali pun dia kita bisa lihat ya berada di bawah EMA 34 dan 55, itu garis warna biru dan kuning. Dan juga bahkan ini secara daily time frame di box warna hijau ini yang sebelumnya ini sempat menjadi tahanan ya, support and resistance. And then ini sempat juga menahan laju penurunan CHZ, kemudian lanjut mantul signifikan di area situ pun ini nggak mendapatkan respon yang terlalu signifikan. Ini tuh di range 0,1416 dolar sampai 0,152 dolar. Bahkan kita bisa lihat juga ya sebelumnya ini menjadi area support and resistance, dan terakhir kali pun ini dibablas dan menjadi resistance. Kita bisa lihat ya ini malah dibablas menjadi resistance, lanjut turun lagi signifikan gitu ya. Jadi bisa dibilang tidak sesuai harapan gitu ya. Untuk CHZ mungkin bisa ngebreak dari area 0,29 dolar, malah berangsur turun. Ini lowestnya itu sampai 0,1048 dolar teman-teman, which is di situ udah deket banget dengan area next potentially support yang kita bisa anggap di kisaran area sini. Ini secara daily time frame loh teman-teman, buset banget kan ya. Ini benar-benar ya bisa dibilang cukup miris lah ya kalau melihat dari posisi atau kondisi pergerakan si CHZ yang kita lihat sampai saat ini gitu ya, sampai Piala Dunia selesai pun. Ini jadi potensi untuk next target yang ya bisa dibilang area ini sempat dites dan mendapatkan sedikit reaksi. Ini di sekitar 0,0996 sampai 0,1057 dolar, sekitar area situ. Kita mendapatkan reaksi juga, kita bisa lihat ya di area sini. Ini ketika dia naik nge-spike kemudian retest ataupun pullback, kita bisa mendapatkan reaksi pemantulan signifikan. So ini menjadi potensi next target support gitu ya. Tinggal kita lihat apakah untuk si CHZ ini masih mampu ya bertahan di kisaran situ dan dia perlahan naik gitu ya, atau memang dari area sini dia masih lanjut turun lagi. Nah kalau lanjut turun kita bisa melihat untuk next target range area support gitu ya. Ini di kisar-kisaran waktu dia bikin tail candle sini aja ya, sampai close candlenya di sini teman-teman. Ini di sekitar 0,0815 sampai 0,0869 dolar gitu ya. Jadi bisa diperhatikan untuk dua next target support untuk secara daily time frame si CHZ gitu ya. Jadi kalau misalkan di antara dua area ini mendapatkan reaksi yang lumayan, kemudian juga harus dipantau juga dari segi Bitcoinnya juga, dan secara fundamental market kripto dan global juga seperti apa, mungkin nanti bisa dilihat. Kalau misalkan adanya reaksi yang lumayan bisa dimanfaatkan gitu ya, mungkin untuk scalping atau bahkan untuk swing ya. Bisa dipertimbangkan dua area support ini untuk si CHZ secara daily time frame. Kemudian kalau kita lihat untuk RSI-nya pun udah masuk extremely oversold teman-teman ya. Ini untuk RSI, jadi kita bisa lihat juga sebelumnya ini sempat extremely over sold juga pada 12 Mei ya, 12 Mei 2022 ya. Dia bikin tail candle persis di area bawah, bagian paling bawah ini, kemudian mendapatkan reaksi walaupun sempat retest kembali nih. Jadi ya tentunya bisa aja hal seperti itu terulang gitu ya dari area sini, bisa aja
dia dikasih mantul dulu gitu ya, kemudian sideway and then lanjut turun lagi, retest lagi dan lain sebagainya seperti ini ya. Bisa aja dia dari sini mantul sideway kemudian turun lagi gitu ya, bukan malah lanjut rally dan lain sebagainya. Bisa aja dia naik untuk ngetes aja. Ini kita bisa lihat ya, naik untuk ngetes sideway gitu ya, EMA 34 nih, garis warna biru. Jadi kita bisa lihat juga posisinya ini tertekan di bawah EMA 34 dan 55 dan udah overextend, jaraknya lumayan jauh gitu. Jadi kalau misalkan naik pun kita nggak bisa expect dia naik terlalu tinggi, dan mungkin bisa diperhatikan untuk EMA 34 dan 55 nya untuk secara daily time frame ya. Jadi itu mungkin secara quick update aja untuk si CHZ. Next ini untuk si USDT dominance time frame 4 jam. Jadi secara overall dia cuma tersideways aja setelah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dan kereject di area resist kuatnya di kisaran 8,86 sampai 8,97%. Dan secara overall di time frame 4 jamnya dia mencoba bertahan di atas EMA 34 yang sebelumnya kita bisa lihat ya, mampu bertahan, naik perlahan naik, nge-spike lagi, kemudian drop signifikan dan sekarang sideways di range area situ. Jadi hopefully kita tentu perlu perhatikan terlebih dahulu aja, apakah EMA 34 ini masih mampu untuk mempertahankan USDT dominance untuk lanjut naik, atau dia terbreakdown bahkan ngetes ke EMA 55 nih, garis warna kuning itu di sekitar 8,53 8,5% lah. Di bawah area bawahnya juga area box warna merah ini menjadi resistance sebelumnya ketika mampu di flip menjadi support ya. Palingan itu untuk secara time frame 4 jam nggak ada yang terlalu signifikan gitu ya. At least kita bisa lihat juga kalau perbandingan ketika dia udah turun signifikan di sini ya, turun signifikan kemudian dia sideways ya, biasanya kalaupun naik untuk retest saja sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali gitu ya. Dan ya, untuk bagian atasnya kita masih bisa pergunakan untuk area box. Ini mungkin akan saya ganti aja biar nggak nyaru gitu ya, dengan warna kuning teman-teman. Nah ya, kita bisa lihat dari sebelumnya ini pergerakannya, ini menjadi area resisten di box kuning ini sekitar 8,64 sampai 8,68% gitu ya. Jadi at least kalau misalkan dia naik pun ya ekspektasinya adalah kerja kembali di area situ, kemudian dia bisa drop, mungkin ngetes dulu EMA 55 gitu ya. Kita nggak bisa expect dia down dulu dan lain sebagainya, karena kita lihat, mengingat juga ini udah masukin weekend ya. Dan ya, kemudian kita lihat juga untuk time frame yang lebih kecil, maybe 15 menit ya. Ini bener-bener sideways parah teman-teman, ini sideways parah banget. Dan ya, kalau mungkin buat teman-teman yang suka bermain pattern ya, di sini terbentuk seperti trendline support ya di sini, garis warna putih. Kemudian untuk bagian atasnya at least kita bisa pergunakan untuk range area sini aja gitu ya. Dia masih ketahan di range ini. Ya, jadi ini seperti triangle pattern juga bisa dibilang. Dan ya mungkin untuk short termnya bisa dimanfaatkan terlebih dahulu aja untuk range ataupun trendline support and then resistance ini ya. Apakah dia mampu break, retest untuk lanjut naik gitu ya, atau malah dia terbreakdown, retest untuk lanjut turun gitu. Kalau ini yang terjadi maka ya santai rally untuk short term mungkin bisa terjadi. Tentu perlu sekali diperhatikan untuk ketika dia breakout atau breakdownnya terlebih dahulu, kemudian waktu retest, dan kita lihat juga untuk pergerakan pada si Bitcoin. Jadi secara overall ini yang bisa kita lihat ataupun saya pribadi lihat pada pergerakan USDT dominance dari time frame 15 menit atau time frame kecilnya. Ya, ini untuk si Bitcoin time frame daily ya. Jadi masih sama aja teman-teman ya pergerakannya, karena sideways, benar-benar sideways parah. Mungkin sedikit reminder aja, kalau misalkan menggunakan bantuan kaki Fibo dari swing high ke swing low yang terakhir, maka ya ini kita mendapatkan beberapa golden ratio. Dan ya ini precisely di antara box warna orange ya, dimana itu menjadi next target, potensi next target si Bitcoin gitu ya secara daily time frame itu kan sekitar 17.100 sampai 17.250 dolar. Tapi kalau kita menggunakan bantuan kakek Fibo di mana itu adanya retest 0,3 sampai 0,5, itu di sekitar 17.080 sampai 17.330 dolar, bisa menjadi next target penguatan terdekat si Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita bandingkan ya dari penurunannya terakhir kali yang sangat-sangat impulsif gitu ya, kemudian kenaikannya kalau memang ini benar-benar dicicil kenaikannya, mungkin kita bisa expect adanya rejection dari area situ untuk dia bisa lanjut turun, mungkin ngejar ke 16.200 dolar. Jadi skenario dead cash flow bisa terjadi pada pergerakan yang lebih kecil gitu ya, ketimbang kita lihat pergerakan yang lebih besar gitu. Oke. Dan ya di area situ pun kita bisa melihat ya pada pergerakan sebelumnya itu menjadi area resisten nih. Di area sini kita bisa lihat sekali lagi ini menjadi resisten ya. Ketika dia terbreakdown dia biasanya menjadi
resisten juga gitu ya teman-teman. Karena kenapa nggak menjadi support, terakhir kali pun ketika dia retest di sekitar situ itu nggak adanya respect dari buyers yang nahan laju penurunannya, malah dibablas kayak jalan tol. Kita bisa lihat red candle besar itu muncul, balok candle besar, jadi mungkin kita expect kalau kenaikannya perlahan gitu ya, mungkin adanya rejection dari kisaran 17.080 sampai 17.330 dolar ya, sebelum mungkin skenario dead cat bounce itu terjadi ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu. Untuk secara daily time frame nggak ada banyak yang bisa dikomentarin karena ya marketnya masih gitu-gitu aja, dia cuman tersideways aja ya di box putih range 16.700 sampai 16.900 dolar gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan diwaspadai ya sama kita semua. And then ya ini untuk terakhir ya, Bitcoin secara time frame 4 jam. So far kita masih ketahan di EMA 34 dan 55 ya. Terakhir kali ketika dia drop kemudian mantul signifikan, dan ya secara overall benar-benar boring banget market. Ketahan di EMA 34 dan 55. Kita bisa lihat ya sebelumnya ini ketahan kemudian dia drop, mantul di sini kemudian ketahan lagi gitu ya. Dan ya palingan untuk key levelnya adalah EMA 34 dan 55 dulu untuk kita lihat secara time frame 4 jam. Kalau dia mampu close di atas itu ya, ini kan kita bisa lihat sebelumnya cuman bikin candle tail candle ya, jarum-jarum ke atas doang. Dia harus at least close candle di atas EMA 55 ya, garis warna kuning ini, untuk bisa lanjut naik, at least ngejar ke next target resistance di sekitar 17.040 sampai 17.100 dolar ya, dimana area situ menjadi area highest terakhirnya dia. Kemudian kalau kita extend ke samping pun area situ menjadi area support and then resistance pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya ya, di box warna biru ini ya. Jadi palingan concern kita untuk terdekatnya itu dulu aja. Kemudian supportnya mungkin kita masih bisa pergunakan di swing low terakhirnya dia di sini. Sebelumnya di area itu juga menjadi area support walaupun sempat terbreakdown, cuman recovery cepat naik lagi gitu ya. Ini di sekitar 16.600-an dolar. Palingan itu kita cuman melihat untuk si Bitcoin bermain di range tipis ya. Mungkin ketika dia visit ke beberapa next target resistance dan mendapatkan rejection ya, bisa dimanfaatkan untuk short dan lain sebagainya. Tentunya diperhatikan terlebih dahulu waktu dia mengalami penguatan dan rejection seperti apa. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit. Bye.